Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reni Marlina. Di sini kita masih membahas tentang fonologi. Yang pertama yaitu ada asimilasi. Merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir menyerupai. Proses asimilasi mencakup pelepasan atau penambahan bunyi. Contohnya yaitu pada kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan menjadi Sabtu, di mana terlihat bunyi B menjadi P akibat pengaruh dari bunyi T. Kemudian yang kedua ada disimilasi, adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contohnya kata cipta dalam bahasa Sanskerta menjadi cipta dalam bahasa Indonesia, atau meskipun istilah cita juga masih ada. Dan kata sarjana yaitu sarjana berdasar dari bahasa Sanskerta sajana. Perubahan itu terjadi karena adanya bunyi J ganda. Bunyi J yang pertama diubah menjadi bunyi R. Sarjana, dari sajana menjadi sarjana. Kemudian yang ketiga ada modifikasi vokal, adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas maka perlu disendirikan. Misalnya pada vokal O pada kata toko, koko, oto masing-masing diucapkan toko, koko, oto. Sementara itu kata toko, kokoh, otot diucapkan toko, koko, otot. Menjadi vokal O pada silaba pertama pada kata kelompok 2 dipengaruhi oleh bunyi vokal pada silaba yang mengikutinya. Karena vokal pada silaba kedua adalah O, maka pada silaba pertama disesuaikan menjadi O juga. Kemudian yang keempat ada netralisasi, adalah perubahan bunyi fonemis atau perubahan yang berkaitan dengan fonem dipandang dari segi fonem. Sebagai akibat pengaruh lingkungan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam contohnya yaitu sebagai berikut. Dengan cara menentukan pasangan minimal atau barang, paran atau parang, bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Tetapi dalam kondisi tersebut fungsi pembeda antara B dan P bisa dibatal, setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya fonem B pada silaba akhir kata adab dan sebab diucapkan P, adab dan sebab, yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan usap, atap dan usap. Kemudian yang kelima ada zeroisasi, yaitu adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisan pengucapan. Contohnya dalam bahasa Indonesia sering dijumpai pemakaian kata tak atau ndak atau tidak, tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tetapi, tapi untuk tetapi. Padahal penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tetapi karena demi kemudahan dan kehematan, gejala itu terus berlangsung. Kemudian yang keenam ada metatesis, adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Contohnya kata
kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur. Kemudian yang ketujuh ada diftongisasi, adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap, yaitu diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU, tetapi tetap dalam pengucapan satu bunyi puncak. Contohnya teladan, T dan E ladan menjadi tauladan, tauladan atau vokal E menjadi AU. Topan, topan menjadi taufan atau taufan, vokal O menjadi AU. Kemudian yang kedelapan ada monoftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Kata ramai atau ramai diucapkan rame, petai, petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap AI ke vokal tunggal E. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Contoh lain, kalau, kalau menjadi kalau, danau, danau menjadi dano, satai, satai menjadi sate, damai, damai menjadi dame. Kemudian yang terakhir ada anaptiksis atau suara bakti, adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambah adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat dalam kluster. Misalnya putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, seloka menjadi seloka. Baiklah, itu saja pembahasan dari seputar fonologi. Terima kasih, semoga bermanfaat.